Istiqamah kalbu perlu dijaga dua hal. Panitia pertanian jamaah, saya suka salat malam, saya suka beribadah, saya suka bersedekah, saya suka bersilaturahim, dan suka berbuat amal salih yang segitu banyak dan macam-macamnya. Tapi yang saya merasa keberatan istiqamah. Teruskan menjaga. Saya ingin bunya amal atau seluruh amalan salih yang saya laksanakan, saya ingin sekali tidak ada hentinya, dan seterusnya sampai akhir hayat. Malah saya punya keinginan setiap hari lewat dari umur saya bertambah lebih baik, sampai di ujung akhir hayat benar-benar mendapatkan istimewa husnul khatimah. Jadi istiqamah itu sebenarnya bermasalahan bukan untuk bapa ibu saja. Ini istiqamah bermasalahan juga ulama. Malah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta wasiat, minta nasihat, tolong nasihatin saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW menwasiatkan beriman kepada Allah dan istiqamah. Maksudnya istiqamah, jaga iman itu, karena iman istilahnya naik turun. Maksudnya Rasul istiqamah atas iman, artinya anda berusaha menjaga iman selalu naik, jangan sampai turun. Kalau memang tidak bisa menaikkan iman, paling tidak jadikan iman stabil, jangan sampai turun. Stop, udah. Kalau memang tidak bisa naik, jangan sampai. Karena semakin turunnya iman, ya semakin banyak masalah. Di antaranya masalah ibadah kita. Jadi yang membantu kita istiqamah untuk menjaga amal salih kita, agar hati kita selalu merasa tenang, selalu merasa nikmat, selalu merasa nyaman, hati kita merasa bahagia, ada dua hal. Yang pertama, menjaga kalbu, mencintai Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada Allah. Datang waktu ibadah sama waktu dunia, mana yang lebih utama? Ibadah. Kalau anda mendahulukan ibadah, berarti anda mendahulukan cinta Allah. Kalau ternyata ibadah gampang, nanti ajalah, kamu kan bisa, masih waktu panjang. Lama-lama akan tanpa anda rasa, akan cinta Allah mulai berkurang dalam hati kita. Oh fantas, tiba-tiba tidak bisa salat malam. Jadi yang terutama dalam hati kita adalah cinta Allah. Yang kedua, dalam hati kita mengagungkan perintah-perintah Allah. Kalau kita mengagungkan perintah Allah, itu otomatis akan kita mengagungkan Allah. Dan tidak akan bisa kita mengagungkan Allah kalau belum kita mengagungkan dan mengutamakan perintahnya. Misal contoh, kita dengar azan. Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bobar, salat dulu. Saya kemarin, tadi malam baru pulang dari kota Lampung.
Saya bertemu di sana satu perusahaan, subhanallah, luar biasa. Dan saya yakin orangnya itu sukses pasti karena perbuatannya. Semua karyawan pas waktu azan stop. Malah dia buat sistem di dalam dia punya sistem komputer. Jadi walaupun karyawannya lagi asik kerja, dia sudah ada sistem kalau sudah masuk azan, take off semua. Telepon tidak bisa dipakai, komputer pun tidak bisa dipakai. Mau tidak mau harus salat. Luar biasa. Malah justru sampai ada tamu-tamu yang suka datang atau telepon ke kantor, sampai ada yang komplain sama bos, kau dah telepon-telepon dah ada yang angkat berkali-kali, enti telepon jam berapa? Jam 12. Oh maaf pak, waktu salat. Jadi tak bakal ada yang layani. Jadi pas waktu salat jangan bapak telepon, jangan datang ke kantor karena kantor tutup, close, tak ada. Yang wanita naik di lantai 3 semua salat, yang laki-laki keluar dari kantor salat di masjid yang dekat kantor. Subhanallah. Cuba bayangkan kalau semua perusahaan orang Islam seperti itu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitungan. Bagaimana akan Allah limpahkan rizki? Karena bagaimana gampangnya Allah mengampuni dosa, dan juga gampangnya Allah memberi rizki. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allahu Akbar, luar biasa. Kalau Allah ridha, jamaah sekalian, yang saya selalu sampaikan, semuanya beres. Yang penting Allah ridha. Jadi harus kita tanamkan dan membiasakan diri supaya kita bisa mudah istiqamah. Kita menjadi orang mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah. Jadi kalau ada perintah, bukan hanya sami'na wa ata'na, tapi masih duduk di tempat. Sami'na wa ata'na dan bangkit, bergerak untuk menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada larangan, kita langsung bangkit, sami'na wa ata'na, menjauhkan diri dari larangan. Kalau sudah terbiasa seperti ini, anda sendiri akan merasa kualitas iman semakin banyak dan semakin naik. Kalau iman sudah semakin naik, subhanallah jemaah sekalian, baru akan anda terasa, ya Allah, salat saya enak. Padahal saya sudah lama salat, tapi kok sekarang mulai enak. Tahu kadang-kadang kita makan enak, nikmat, sedap ya. Kita makan sedap katanya, enak. Tapi karena enaknya itu, walaupun kita sudah kenyang masih ingin tambah lagi. Kalau bukan rasa malu karena banyak orang, ini orang tambah-tambah terus, malah kita ingin tambah lagi, saking enaknya. Sama dalam rasa enak makanan, ada juga enaknya salat. Dan sudah saya janji, ada satu kunci. Saya simpan, dan saya simpan dalam satu amplop khusus yang menjadi insyaAllah persiapan menjadi hadiah untuk jamaah sekalian. Apa itu? Ya, apa yang di dalam amplop itu? Ada kunci. Kalau kita bisa kenal kunci ini, insyaAllah salat kita bahagia. Itu yang saya inginkan, namanya inna salata tanha anil fahsyai. Bagaimana
saatnya salat kita memimpin menjaga dari fahsyat dan munkar. Kalau salat kita belum mampu menjaga fahsyat dan munkar, mohon maaf, kita belum salat. Jadi yang membantu istiqamah kalbu dua. Yang pertama apa? Dalam hati mendahulukan segala sesuatu demi cinta Allah, mendahulukan perintah Allah, mengagungkan Allah. Tidak ada yang lebih utama daripada Allah, tidak ada yang lebih utama daripada Rasulullah, tidak ada yang lebih utama daripada iman, Islam, masjid, salat. Yang lain-lain gampang bisa diurus. Utamakan ini, Allah yang uruskan yang lain. Kalau kita sibuk urus yang lain, hancur ini dan hancur yang lain. Yang kedua, biasakan diri mengagungkan perintah Allah. Sami'na wa ata'na.